Halo teman-teman pengusaha, profesional dan wajib pajak semua. Balik lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal pajak, keuangan, dan bisnis. Nah, hari ini kita mau bahas satu pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Kak, apa sih yang harus kita siapin dari sekarang biar nanti pas lapor SPT tahunan pakai Kortek itu kita nggak panik? Karena jujur ya, sejak Kortek ini jalan, formulir makin detail, data makin terbuka, dan ruang kira-kira kita makin sempit. Jadi di video ini kita bahas step by step dari orang pribadi, pengusaha perorangan, sampai badan usaha. Tenang, kita bahas pelan-pelan. Hal pertama yang wajib disiapkan dari sekarang adalah dokumen harta. Kalau dulu boleh kira-kira, boleh ngandelin ingatan, atau tahun lalu juga segini kok. Sekarang gak bisa lagi. Di Kortek, setiap jenis harta punya kolom spesifik. Dan idealnya dokumen pendukungnya, contoh tabungan berupa nama bank, nomor rekening, dan saldo. Properti berupa sertifikat, luas tanah, dan luas bangunan. Kendaraan berupa BPKB atau STNK atas nama siapa. Investasi berupa harga perolehan dan nilai wajar. Pesan pentingnya, input jangan ngarang. Minimal kita punya scan atau copy dokumen. Biar kalau suatu hari ditanya, sumber datanya dari mana? Kita tenang jawabnya. Teman-teman mungkin sudah dengar, bukti potong sekarang pre-populated di Kortek. Apa maksudnya pre-populated? Itu artinya data sudah ditarik otomatis oleh sistem. Wajib pajak tinggal cek dan konfirmasi. Contoh paling kerasa, perusahaan jasa dipotong PPh 23 oleh pelanggan. Kalau dulu kumpulin bukti potong satu-satu, input manual bisa ratusan bahkan ribuan. Sekarang asal lawan transaksi terbitkan e-Bupot unifikasi, datanya otomatis muncul di Kortek kita. Tapi ingat ya, pre-populated bukan berarti pasti benar. Tetap harus dicek nilai, masa pajak, lawan transaksi. Kalau salah dan kita asal submit, tetap bertanggung jawab wajib pajak. Sempat nih ramai juga isu Kortek bisa narik data rekening sampai mutasi. Ini hoax, sudah diklarifikasi langsung oleh DJP. Kortek belum terhubung langsung ke bank, tidak menarik mutasi rekening, tapi kita tetap punya aturan exchange of information. Artinya, lembaga keuangan tertentu wajib melaporkan saldo ke otoritas pajak, bukan lewat Kortek otomatis, tapi lewat mekanisme regulasi lain. Jadi, lebih aman, jujur, dan rapi sejak awal. Sekarang kita masuk ke SPT PPh Badan. Dulu banyak lampiran PDF, manual upload, terpisah-pisah. Sekarang di Kortek, sebagian besar lampiran sudah built-in. Contohnya, daftar peredaran bruto UMKM, daftar nominatif promosi dan entertainment, natura, debt to equity ratio, dan ikhtisar master file dan local file.
Tujuannya apa? Supaya data bisa langsung dibaca oleh sistem, bukan dibaca manual oleh petugas. Dampaknya wajib pajak lebih praktis, tapi kantor pajak lebih mudah meneliti. Ini dua sisi mata uang. Lebih rapi sama dengan aman, asal input sama dengan rawan risik. Nah, ini bagian paling krusial buat pengusaha. Di Kortek, laporan laba rugi ditampilkan sangat rinci dan detail. Koreksi fiskal mudah ditelusuri, belum lagi ekualisasi dengan SPT masa, PPh, dan PPN. Contoh klasiknya, pendapatan di SPT tahunan sama dengan PPN, selisih nggak bisa dijelaskan. Hasilnya SP2DK muncul. Makanya sebelum lapor SPT tahunan, cek konsistensi pendapatan, cek waktu pengakuan invoice, dan cek pajak masanya. Kalau ada beda waktu, invoice terbit dulu, pekerjaan belum selesai. Identifikasi dan siapkan penjelasan dari awal, jangan nunggu ditanya. Ringkasannya begini, untuk orang pribadi siapkan dokumen harta, pisahkan harga perolehan, nilai wajar atau investasi, minta statement sekuritas, nilai tunai asuransi, dan lakukan analisa biaya hidup. Harta naik, penghasilannya stagnan, itu lampu kuning. Untuk badan usaha, rapikan laporan keuangan, lakukan ekualisasi SPT masa, mapping akun sesuai Kortek, dan pelajari formulir SPT baru. Teman-teman, Kortek ini bukan berarti pajaknya jadi lebih mahal, tapi jelas standar kepatuhan pajak kita sekarang naik level. Kalau dulu laporan keuangan belum rapi, rekonsiliasi fiskal masih bingung, atau baru pertama kali lapor SPT tahunan lewat Kortek, jangan nunggu sampai muncul SP2DK atau dipanggil AR dulu. Kalau teman-teman butuh konsultasi pajak Kortek, review dan pendampingan SPT tahunan orang pribadi dan badan, rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi SPT masa, dan pendampingan klarifikasi SP2DK atau pemeriksaan pajak, S-Consulting siap bantu secara praktis dan terarah. Bukan cuma hitung pajak, tapi bantu bisnis tetap aman dan patuh. Silakan hubungi tim S-Consulting melalui nomor yang tertera di video ini, atau cek detail kontak di caption. Lebih baik konsultasi sebelum lapor daripada beresin masalah setelah diperiksa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.